Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali. Setelah tahu ternyata Prabowo sah jadi presiden, bagaimana beritanya silakan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Relawan anggap wacana Prabowo Gibran bentuk koalisi besar ide yang mengawang. Komunitas aktivis milenial Indonesia menyarankan agar pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming membentuk rumah transisi, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi setelah unggul dalam pemilihan presiden 2014. Ketua Umum Komunitas Aktivis Milenial Indonesia, Ilham Latupono mengatakan sampai hari ini KPU sudah merampungkan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 di hampir semua provinsi dengan hasil kemenangan mutlak pasangan Prabowo Gibran. Terlepas dari rencana gugatan 2 pasangan calon lain dan wacana hak angket di DPR, masyarakat bisa melihat proses rekapitulasi hasil penghitungan tingkat nasional berjalan fair dan terbuka. Menurut Ilham, kini masyarakat menunggu Prabowo Gibran merealisasikan janjinya untuk merangkul semua unsur dan kekuatan demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Terlebih, lanjut dia, saat ini muncul ragam wacana terkait pembentukan pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober tahun 2024. Salah satunya ide membentuk koalisi besar dan menjadikan Presiden Jokowi sebagai ketua koalisi besar pemerintahan Prabowo Gibran. Namun 2 wacana itu terlalu mengawang. Sebaliknya, membentuk rumah transisi jelas lebih konkret, seperti yang dilakukan Jokowi pasca Pilpres 2014 untuk memperlancar transisi pemerintahan, ujarnya menambahkan. Ilham menuturkan salah satu tugas tim rumah transisi, yaitu memperinci visi misi Prabowo Gibran selama kampanye dan debat presiden, serta mempersiapkan formasi kabinet yang berorientasi keberlanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Apakah PKS nanti tetap jadi oposisi jika di pemerintahan Prabowo Gibran? Begini analisisnya. PKS sudah menjadi oposisi atau berada di barisan luar pemerintahan selama kurang lebih 9 tahun. Lalu, berdasarkan hasil hitung cepat sementara Pilpres 2024 pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan atau unggul pada gelaran Pilpres 2024. Apakah PKS akan kembali menjadi oposisi bila nantinya Prabowo Gibran dilantik menjadi pemimpin Indonesia? Hal ini mengingat pada gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan itu PKS mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, PKS belajar dari 10 tahun sebagai penyeimbang pemerintah. Sebab, sebagai oposisi perolehan suara di 2024 tidak cukup signifikan untuk menambah kursi di DPR. Kata Pangi, tenggelam dan timbul bersama rakyat itu sangat penting. Menjadi penyambung lidah rakyat itu sebuah kehormatan. Tapi ternyata perilaku pemilih kita tidak mengapresiasi hal ini. Harusnya, mereka memberikan suaranya untuk PKS agar bisa menambah kursi di DPR. Fenomena PKS menjadi oposisi selama 10 tahun tidak semaksimal apa yang dilakukan PDIP. Hasilnya, PDIP panen pada pemilu kedua yang memperoleh suara terbesar. Ia menilai rakyat tak begitu mengapresiasi kinerja PKS sebagai oposisi. Menjadi oposisi selama hampir 10 tahun, kata dia, cukup melelahkan, partai tidak dapat program dan kebijakan dari pemerintah. Selain itu, banyak program kepala daerah dari PKS yang tidak bisa mendapat anggaran pusat karena dianggap oposisi, salah satunya adalah Depok. Saya pikir PKS akan rasional, kalau 10 tahun oposisi tidak maksimal membantu rakyat, saya pikir di dalam pemerintah pun tidak membawa kesialan, justru membawa kebaikan. PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai 2 kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu, ujarnya. Berbeda dengan PDIP, dengan Gerindra pun setahu saya tidak ada kendala dalam membangun koalisi, katanya. Pangi mengatakan, tidak ada partai yang bisa menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun, jika PKS mengambil jalan 15 tahun sebagai oposisi, hal tersebut harus diapresiasi. Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudaratannya, masyarakat masih berharap ada oposisi, tuturnya. Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuadi mengatakan, koalisi dengan pemerintah itu mungkin saja terjadi.
Tapi, persoalannya apakah konstituen PKS dapat menerima jika partai pilihannya memilih untuk berkoalisi dibanding menjadi oposisi? PKS adalah salah satu partai yang memiliki tingkat pragmatisme rendah. Partai ini relatif konsisten, berbasis ideologi keagamaan, baik di level elit maupun konstituennya, katanya. Pilihan menjadi oposisi juga sudah dilakukan sejak lama. Keputusan politik PKS biasanya memiliki resonansi yang sama dengan pemilih, artinya suara partai selaras dengan publiknya, imbunya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar minta jatah 5 menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya minimal mendapat 5 jatah menteri dari Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka jika terpilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024. Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional merespons pernyataan Airlangga. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, permintaan Airlangga itu mungkin saja diwujudkan. Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pembahasan mengenai komposisi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Berikut pernyataan Gerindra dan PAN soal jatah 5 menteri dari Golkar seperti dihimpun dari Tempo. Kalau Gerindra mungkin bisa lebih, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, permintaan Airlangga soal porsi menteri partai beringin di Kabinet Prabowo Gibran mendatang mungkin saja diwujudkan. Menurut dia, nantinya komposisi kabinet akan disesuaikan dengan kinerja dan dukungan selama Pilpres. Kalau ada minta jatah menteri berapapun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres, kata Dasko dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, tanggal 17 Maret tahun 2024. Bahkan, kata Dasko, tak hanya 5 kursi menteri, jika kinerja Partai Golkar memang maksimal untuk memenangkan Prabowo Gibran, Golkar bisa mendapat lebih dari yang diminta. Nah, sehingga jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya, ucap Dasko. Meski demikian, Dasko memastikan, persoalan komposisi kabinet ini merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih. Dia menyebut, Prabowo Gibran jika resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, akan berkomunikasi dengan partai-partai pendukung. Tentunya untuk masalah kabinet, kami akan bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif Presiden. Jadi apapun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri, ucap Dasko. Kalau PAN santai saja. Sementara Viva Yoga Mauladi mengatakan, pembahasan mengenai komposisi menteri juga masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Dia berharap semua pihak untuk menunggu hasil pengumuman pemenang pemilu 2024. Soal menteri terserah Presiden dan Wakil Presiden, toh itu masih lama, santai saja, ucap kepada Tempo pada Ahad, tanggal 17 Maret tahun 2024. Dia mengatakan, persoalan komposisi menteri yang ada dalam kabinet mendatang juga akan diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Gibran setelah secara resmi diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Awalnya, Viva menyebut partainya enggan berkomentar lebih lanjut,